يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Perlu kita perjelas terlebih dahulu bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Al-Quran yaitu merupakan ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Banyak sekali pada zaman sekarang ini, dan ini sudah ada pada zaman-zaman yang sebelumnya, tentang fitnah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang benar, Al-Quran adalah merupakan kalamullah al-munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam, al-muta'abbad bitilawatihi ma'nahu wa hurufuhu minallahi azza wa jalla. Ini adalah makna Al-Quran, yang mana artinya Al-Quran adalah merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui Jibril alaihi salatu wassalam, ya, kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yang kita ibadahi dengan kita membaca Al-Quran tersebut. Ya, orang yang membaca Al-Quran maka dia telah melakukan suatu ibadah, yaitu ibadah lisan. Ya, karena kita menggerakkan lisan kita, menggerakkan lidah kita, sehingga kita mengeluarkan suara, yaitu berupa lafaz Al-Quran. Kemudian maknahu wa hurufuhu minallahi azza wa jalla. Makna dan hurufnya merupakan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah wujud dari Al-Quran yang ada pada sekarang ini, ya, yang tertulis di dalam mushaf, yang tertulis dalam Quran, yang tertulis di dalam kertas, adalah ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Ya, membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi dan juga hadis an-nabawiyah. Karena apa? Al-Quran makna dan hurufnya merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia mengucapkan sesuatu, ya, dengan kalimat aku, ya, aku pergi ke sekolah. Ketika seorang mengucapkan aku pergi sekolah, maka keluar dari mulutnya suara, ya, maka keluar juga dari mulutnya yaitu tatanan kalimat-kalimat yang terdiri dari beberapa huruf-huruf. Ya, kalimat aku yaitu huruf A, huruf K, dan huruf O, ya, atau kalimat anak, atau kalimat yaitu tersusun dari kalimat dari huruf alif, nun, dan juga alif. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya, mengatakan Al-Quran, ya, isi Al-Quran tersebut, maka terdiri dari huruf-huruf dan juga makna. Dan huruf dan maknanya ini adalah merupakan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan wasiat Jibril alaihi salatu wasalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbicara kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu dengan ucapan.
Kemudian makna yang kedua tentang hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah merupakan hadis. Ya, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi apa perbedaan antara hadis qudsi dan juga Al-Qur'an dan juga hadis An-Nabawi? Ya, bahwasanya hadis qudsi adalah maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lafadznya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadits qudsi adalah merupakan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafadznya yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis An-Nabawi adalah makna dan hurufnya dan lafadznya adalah murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu, tidaklah menyampaikan suatu hadis, ya, melainkan itu adalah merupakan berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Kemudian mengenai Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah. Ya, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita katakan tentang maknanya, bahwasanya dengan kita membaca Al-Qur'an maka itu termasuk suatu ibadah. Ya, maka termasuk suatu ibadah. Maka ibadah kalau kita lakukan, ya, suatu ibadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan suatu pahala. Ya, akan mendapatkan suatu pahala. Dan kalau kita baca tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an sangatlah banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." Maka barang siapa yang dia membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia itu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali kebaikan. Kemudian juga bahwasanya Al-Qur'an memiliki nama-nama. Ya. Al-Qur'an memiliki nama-nama. Ya, seperti apa? Al-Kitab, ya. Al-Kitab merupakan makna dari Al-Qur'an. Kemudian al-mushaf, ya, al-mushaf, as-suhuf, ya, mushaf atau as-suhuf. Kemudian juga yaitu al-furqan, ya, pembeda. Itu juga termasuk dari makna atau nama lain dari Al-Qur'an. Kemudian di dalam kita membaca Al-Qur'an terdapat yaitu adab-adab. Ya. Apa adab-adab ketika seseorang dia itu membaca Al-Qur'an? Ya, pasti ada adab-adabnya. Maka adab yang pertama, hendaklah orang yang membaca Al-Qur'an berniat karena apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berniat untuk mencari urusan dunia atau mencari pujian-pujian ataupun hal-hal yang lainnya. Karena ini bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dan tidaklah kami atau kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk memurnikan suatu ibadah. Untuk memurnikan suatu ibadah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang kedua, di antara adab membaca Al-Qur'an yang kedua, disunnahkan yaitu membaca Al-Qur'an dalam keadaan mulut yang bersih. Ya, dalam keadaan mulut yang bersih. Kemudian juga apabila terdapat bau mulut bagi seorang manusia, maka hendaknya dia dibersihkan dengan siwak, ya, atau dengan
bahan yang semisalnya dengan gosok gigi terlebih dahulu ataupun hal-hal yang lainnya yang ini bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yaitu yang kotor maupun hal-hal yang berhadas ataupun hal-hal yang lainnya. Kecuali yaitu orang yang dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan berpuasa. Ya, kecuali orang yang dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan berpuasa. Adapun di waktu yang lainnya maka disunnahkan dan dianjurkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan mulut yang bersih. Kemudian yang ketiga, disunnahkan pula yaitu membaca Al-Qur'an dalam keadaan yang suci. Ya, dalam keadaan yang suci. Namun jika membacanya dalam keadaan yang berhadas, maka diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, tetapi yang lebih utama adalah dalam keadaan bersuci. Dalil yang mendukung hal ini sebagaimana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban fakana fihi la yamassul Qur'ana illa tahir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis suatu surat ya untuk penduduk Yaman yang isinya bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an melainkan yaitu orang-orang yang suci. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an melainkan orang-orang yang suci. Kemudian adab yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Qur'an. Mencari tempat yang terbersih untuk membaca Al-Qur'an. Ya, oleh karenanya para ulama sangat sekali menganjurkan membaca Al-Qur'an yaitu di masjid. Di samping masjid ada tempat yang bersih ya, di samping bahwasanya masjid telah merupakan tempat yang bersih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang kelima, hendaknya membaca Al-Qur'an yaitu menghadap ke kiblat. Ya, dianjurkan ya menghadap ke kiblat ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian duduk ketika itu dalam keadaan yang sakinah, tumakninah dan penuh ketenangan. Kenapa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dianjurkan ya menghadap ke kiblat. Kemudian yang keenam, memulai membaca Al-Qur'an dengan membaca ta'awudz, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ya, apabila kamu membaca Al-Qur'an maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang buruk. Ya, karena apa? Di dalam kita membaca Al-Qur'an banyak sekali fitnah-fitnah. Banyak sekali was-was dari syaitan. Ya, baru membaca Al-Qur'an sebentar timbullah rasa malas. Ya, timbullah pikiran-pikiran yang lainnya, pikiran untuk bermain, ya, pikiran untuk membuka HP, ya, pikiran untuk ngegame, pikiran untuk membuka internet, pikiran untuk tidur. Yang datanglah syaitan menggoda telinga kita, menggoda mata kita sehingga kita ngantuk di dalam membaca Al-Qur'an. Maka apa? Disunnahkan dan dianjurkan sebelum membaca Al-Qur'an maka hendaknya kita berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam membaca Al-Qur'an yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat. Ya, di setiap awal surat selain surat Al-Bara'ah, selain surat At-Taubah. Kemudian yang kedelapan, hendaknya ketika membaca Al-Qur'an maka dianjurkan dia dalam keadaan yang khusyuk. Ya, dalam keadaan yang khusyuk dan berusaha untuk mentadabburi, merenungi makna-makna pada setiap ayat yang dibacanya. Seringkali kalau kita membaca Al-Qur'an itu apa? Cepat-cepatan. Cepat-cepatan selesai, ya, balap-balapan, ya. Kita membaca Al-Qur'an bukan cepat-cepatan, ya, bukan balap-balapan. Cepat apa yang cepat selesai tidak.
Tetapi apa kita di dalam membaca Al-Quran, bagaimana kita menghayati dan merenungi, mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka yaitu terkunci ataupun yang lainnya? Maka hendaknya ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum di dalam kita membaca Al-Qur'an, karena itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengedepankan adab-adab di dalam yaitu membaca Al-Qur'an.